Pendapat saya gini Pak Narto, bahwa kalau kita sudah di level puasa sebuah kesadaran, maka kita harus memisahkan. Puasa itu kan hubungan kita dengan Tuhan ya. Qablu ya, sedangkan produktivitas itu lain hal lagi. Maka harusnya kita juga profesional. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa puasa di level kesadaran, maka harusnya produktivitas tidak terganggu. Harusnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Benar. Dua hal yang berbeda. Tapi memang menjadi budaya terutama di Indonesia, ketika kita di bulan puasa, produktivitas kita dikurangi atau menurun. Sebagai alasan bahwa kita ini berpuasa. Harusnya bagi jiwa-jiwa yang sadar itu tidak pengaruh kok. Misalnya hari-hari di luar puasa itu produktivitasnya benar-benar luar biasa. Sehingga puasa itu dianggap sebagai jeda. Itu kan, oke, ini waktu kita jeda, tolong dimaklumi karena selama ini kami sudah all out, sudah habis-habisan melayani Anda. Jadi ini saat kami dalam tanda kutip ya, tanda kutip, saat kami ini ambil jeda atau saat kami ini istilahnya pause ya, itu kan mungkin masih bisa dimaklumi gitu, karena ada kan siklus bergerak gitu kan, ada siklus istirahat, ada siklus berhenti kan begitu. Ya, setuju. Problemnya itu hari-hari biasa pun juga malas gitu loh. Tak puasa malah bikin tambah malas ya. Itu problem itu ya. Kita mengasosiasikan puasa itu ibadah, tapi kerja tidak diasosiasikan ibadah. Itu sudah kesalahan fatal sebenarnya. Kalau kita memahami kerja adalah juga ibadah, di saat itu juga kita juga melakukan ritual ibadah, maka ibadah kita akan dua. Iya, benar. Lah, sudut pandang kita atau sudut pandang masyarakat itu dimaknai bahwa kerja itu bukan ibadah. Iya. Mas Krisna, saya seperti yang saya dengar gitu ya. Beberapa orang itu mengatakan puasa itu justru produktivitas kita harus meningkat. Itu kan, ada itu saya dengar yang mengatakan itu. Benar. Gitu ya. Nah, saya agak susah mencerna ini secara logika. Satu, apa yang dimaksud dengan produktivitas itu? Kalau produktivitas itu adalah dari perspektif materialistik, produktivitas dari peningkatan kinerja fisik misalnya gitu ya. Itu kok justru agak kontras dengan bahwa puasa itu kan kita menahan diri dari makan atau minum yang biasanya kita lakukan sebagai kegiatan rutin tapi kita tahan. Itu yang secara fisik yang kelihatan, yang kasat mata. Yang enggak kasat mata, tujuan puasa adalah menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu ya. Karena sehari-hari sebelum bulan puasa kan kita ngikutin saja relatif ya. Artinya kita ngikutin kebiasaan. Nah, ketika masuk bulan puasa, kebiasaan itu coba kita latih untuk kita rem atau kita kelola, kita kendalikan. Ya kan? Nah, terus itu relevan nggak akhirnya yang dikatakan bahwa puasa itu produktivitas justru nggak boleh berkurang. Bahkan kalau bisa malah harus naik. Karena meningkat. Karena pahalanya orang berpuasa itu kan berlipat ganda. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang sama seperti ketika nggak puasa, katakanlah misalnya dia selama ini ngangkat beban misalnya kuli bangunan sehari 50 kilo gitu. Ketika puasa dia juga ngangkat 50 kilo, pahalanya lebih besar puasa gitu. Saya nggak tahu, bisa jadi memang ada dalilnya. Tapi secara psikologi ini gimana? Atau secara dari kacamata
kejiwaan, Mas. Kejiwaan ya. Gini kalau pendapat saya gini Pak Narto, bahwa kalau kita sudah di level puasa sebuah kesadaran, maka kita harus memisahkan. Puasa itu kan hubungan kita dengan Tuhan ya. Qablu ya, sedangkan produktivitas itu lain hal lagi. Maka harusnya kita juga profesional. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa puasa di level kesadaran, maka harusnya produktivitas tidak terganggu. Harusnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Benar. Dua hal yang berbeda. Tapi memang menjadi budaya terutama di Indonesia, ketika kita di bulan puasa, produktivitas kita dikurangi atau menurun sebagai alasan bahwa kita ini berpuasa. Harusnya bagi jiwa-jiwa yang sadar itu tidak pengaruh kok. Bahkan itu dijadikan kayak semacam alasan Iya. untuk kemudian malah males. Males ya. Jadi semestinya bagi jiwa-jiwa yang sadar, puasa itu adalah kepentingan pribadi dia Dan tidak menghalangi produktivitas. tidak menghalangi produktivitas. Iya, harusnya dipahami seperti itu. Banyak teman-teman saya yang kuli, dia di bulan puasa tetap puasa dan tetap aktivitasnya tidak berkurang. Tapi juga ada teman-teman yang dengan alasan puasa dia mengurangi aktivitas. Ada. Saya berpikir itu hanya level kesadaran saja. Level kesadaran. Kalau kita ambil di psikologisnya yang benar ya harusnya itu tidak berpengaruh apapun. Ya, ya. Karena puasa murni asalnya kalau di bulan puasa kan kita menahan hawa nafsu, bukan menahan tenaga atau produktivitas, bukan menahan itu. Maka sangat salah ketika kita memahami dengan berpuasa atau melakukan puasa, kita harus mengurangi aktivitas. Itu sangat salah menurut saya. Karena ini dua hal yang berbeda. Harusnya kita tetap sama kok, produktivitas sama. Cuma kita memaknai di bulan itu kita melakukan puasa, grade-nya ini lebih meningkat. Harusnya kesadaran sosial juga meningkat di situ. Ya. Karena kerja atau yang bersifat material itu kan saya memahami bersifat sosial. Ya. Maka ini juga harus ditingkatkan di sosialnya kan gitu. Artinya sebetulnya dengan puasa sebagai peluang atau sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran yang meningkat itu mestinya kemudian tidak usah dikait-kaitkan dengan produktivitas, justru malahan karena kesadarannya meningkat, produktivitas itu enggak dia kurangi gitu ya. Iya, jadi di situ akhirnya nilai lebih yang dimiliki oleh orang yang berpuasa gitu. Saya memahami bahwa kita sering terkotak terkait dengan kalimat ibadah, Pak. Kita mengasosiasikan puasa itu ibadah, tapi kerja tidak diasosiasikan ibadah. Itu sudah kesalahan fatal sebenarnya. Ya. Kalau kita memahami kerja adalah juga ibadah, di saat itu juga kita juga melakukan ritual ibadah, maka ibadah kita akan dua. Ya, benar. Lah sudut pandang kita atau sudut pandang masyarakat itu dimaknai bahwa kerja itu bukan ibadah. Iya. Lah ini yang sangat fatal. Akhirnya banyak teman-teman orang-orang berpikir bahwa kerja hanya mengejar duniawiya. Ya. Kalau kerja dimaknai sebuah ibadah, maka alangkah baiknya, indahnya hal ini terjadi di bulan puasa. Kita melakukan ritual puasa, tapi di saat itu juga kita melakukan ibadah. Yang saya maksud ibadah ini adalah produktivitas dalam bekerja. Jangan lupa profesionalisme dalam bekerja itu adalah tingkat kesalahan sendiri. Ya, artinya semestinya ya, karena kerja di mana ibadah, ya kan, puasa juga ibadah. Jadi bukan lantas ketika masuk bulan puasa, katakanlah seseorang itu bekerja di lembaga pelayanan gitu ya. Pelayanannya malah dikurangi, akhirnya orang malah dirugikan. Benar. Mestinya ada yang urusannya selesai satu hari, pada hari itu jadi molor. Itu kan artinya apa? Ibadah yang satunya itu ini kayak pencet balon gitu ya Mas. Yang di sini mau digenjot tapi di sini kempes. Mestinya kan harus dua-duanya jalan dengan dua-duanya. Kalau dua-dua jalan, ini yang saya pahami dengan profesionalisme itu sendiri. Lah saya memahami ketika kita orang beriman, mukmin, melakukan sesuatu tindakan yang profesionalisme, saya pahami
dia lebih ke arah peningkatan kesalehan sosial. Karena kadang pasti yang terjadi kita memahami hanya kesalehan ritual. Kita jarang memahami bahwa ada loh kesalehan sosial itu. Ya, benar. Profesionalisme itu salah satunya. Kalau kita dalam bulan puasa melakukan puasa dan bekerja selayaknya biasanya, profesional kita tinggi. Dan ini branding ini akhirnya dipandang orang atau kaum lain atau agama yang lain, kita profesional ini nilainya lebih tinggi. Ya. Makanya saya bilang inilah kesalahan sosial itu sendiri. Ya. Di samping mungkin ada sedekah dan lainnya, giving, tapi dengan kita profesional di kerja kita tanpa mengganggu, terganggu dengan ritual kita, itu salah satu kesalahan sosial yang saya pahami. Ya, makanya itu, Pak. Semestinya kan apa ya, itu tadi ada kesadaran seperti itu. Jadi bukan malah jadi alasan atau pembenaran untuk mengurangi layanan atau bermalas-malasan. Nah, bermalas-malasan misalnya gini. Mohon maaf ya, kantor ditutup lebih awal selama bulan puasa. Ada pelayanan yang harusnya 8 jam mungkin hanya 6 jam, alasannya adalah puasa. Saya meyakini ini teman-teman yang kurang melihat esensinya dan kurang melihat puasa sebagai alat menuju latihan menuju kesadaran. Justru melihat sebagai alasan utama untuk kita slow motion. Kalau menurut saya begini, Mas Krisna, oke, mungkin alasan seperti itu masih bisa diterima apabila atau jika misalnya hari-hari di luar puasa itu produktivitasnya benar-benar luar biasa, sehingga puasa itu dianggap sebagai jeda. Itu kan, oke, ini waktu kita jeda, tolong dimaklumi karena selama ini kami sudah all out, sudah habis-habisan melayani Anda. Jadi ini saat kami dalam tanda kutip saat kami ini ambil jeda. Atau saat kami ini istilahnya pause itu kan mungkin masih bisa dimaklumi gitu, karena ada kan siklus bergerak gitu, ada siklus istirahat, ada siklus berhenti kan begitu. Setuju. Problemnya itu hari-hari biasa pun juga malas gitu. Tak puasa malah bikin tambah malas ya. Itu problem itu ya Mas. Ya, problem. Kalau itu untuk dirinya sendiri, oke. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain lah ini. Kalau jedahnya dipahami untuk dirinya sendiri, contoh nih, saya ini wirausaha. Saya ini lagi buka toko atau punya toko nih. Selama puasa saya tidak buka. Saya tidak bergantung atau tidak berefek tindakan saya kepada orang lain. Salah. Bahkan saya malah dalam tanda kutip rugi gitu kan, karena omsetnya turun kan dia dan dia siap menanggung itu. Tapi untuk mereka yang bekerja di sebuah lembaga, apalagi pelayanan gitu kalau seperti Anda malah merugikan orang lain, merugikan kan gitu. Jadi akhirnya sudut pandangnya nanti klaimnya adalah puasa malah merugikan produktivitas, banyak seperti tidak profesional seperti itu, sehingga rata-rata produktivitas nasional menurun ya. Tapi anehnya belanja selama bulan puasa meningkat lah. Konsumtif ini budaya baru memang. Produktivitas turun, belanja malah itu meningkat, budaya balas dendam anak kok. Memang di kajian ekonomi puasa dan hari raya itu perputaran keuangan kita meningkat beberapa kali lipat. Memang seperti itu. Kalau ditelisik ternyata kita menganut budaya balas dendam. Iya, benar. Bukan budaya kesadaran itu sendiri ini bagaimana masyarakat merespon ini memang sangat sulit karena kalau ini kan perfeksionis. Ini begini Mas Krisna. Ada hasil penelitian, riset penelitian. Memang ini nggak tahun ini, saya baca udah sekian lama yang lalu, gitu kan. Ada 2 yang meningkat, paling tidak 2 yang saya sempat, saya masih ingat itu Satu, selama bulan puasa itu masyarakat Indonesia itu lebih konsumtif, itu satu. Nah yang kedua, traffic penggunaan internet itu makin tinggi. Jadi ini kan aneh. Ini kan aneh. Mestinya kan lebih banyak kalau memang itu untuk peningkatan ibadah
justru waktu yang dalam tanda kutip dibuang atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif itu atau tidak mendukung ibadah, malah justru menguras tenaga, itu misalnya harus dikurangi kan. Supaya itu tadi besoknya bisa bekerja, terutama yang di bidang pelayanan, yang terkait dengan kepentingan publik, dia tetap masih bisa fresh gitu kan. Lah ini enggak, mungkin barangkali habis taraweh gitu ya, dia nggak tidur gitu kan, main internet terus gitu kan, scrolling scroll gitu. TikTok ya, Scroll TikTok gitu kan. Jadi dia produktif, tapi produktif urusan yang tidak produktif gitu kan, urusan yang semestinya harus produktif. Konsumtif dia ya. Nah, konsumtif. Jadi apa yang bisa saya tangkap dari penjelasan Mas Krisna tadi, semestinya ya masyarakat atau kita ya, terutama kaum muslim ya selama bulan Ramadan ini sudah harus mulai melihat ya, tidak memilah-milah bahwa ibadah itu ya puasa gitu kan. Terus bekerja itu bukan ibadah gitu. Jadi semua itu sebenarnya ibadah ya kan Mas ya. Semua itu ibadah. Kalau diniatkan sebagai sebuah upaya untuk makin mendekatkan pada Tuhan, kan sebetulnya semua itu kan ibadah. Jangan terus kalau puasa ibadah, kalau yang ini enggak ibadah gitu kan. Oke. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran seperti itu tuh Mas? Literasi. Memang kita menuju kesadaran enggak langsung ya, maka dibutuhkan literasi, paham dan syiar yang terus-menerus yang menyadarkan kita bahwa tentang hakikat atau sudut pandang lain, karena kebiasaan di bulan Ramadan bagi masyarakat Indonesia yang dikaji adalah sebuah ritualisme. Tapi mari kita mulai mengkaji di hakikatnya atau maknanya, atau saya bilang dengan kesadarannya. Perubahan seseorang menuju lebih baik ketika ada keilmuan yang menyadarkan. Jadi jiwa-jiwa sadar itu didasari dengan keilmuan. Maka kita harus tidak lelah untuk memberi pemahaman atau literasi kepada masyarakat supaya hegemoni ini meningkat dan mengarah ke lebih baik. Kalau konsumtif terlalu digembar-gemborkan, maka akhirnya kita ini tanpa sadar menjadi alat bagi korporasi tujuan besar untuk laba yang besar yang bukan bermanfaat bukan kita, justru kita ini target pasarnya. Iya. Lah mulai perubahan itu diawali ya dari kita sendiri dengan kesadaran itu sendiri. Ya karena korporasi itu dia pasti mempelajari bagaimana perubahan perilaku konsumen, perilaku pasar selama bulan Ramadan gitu ya. Terus kemudian dia menciptakan iklan, menciptakan produk yang disesuaikan juga dengan kebutuhan iklan dan target pasarnya lewat tayangan iklan tertentu yang membuat kemudian orang akhirnya tertarik, terbawa oleh pemikiran yang dibawa iklan itu gitu. Nah ini memang harus hati-hati karena puasa itu tadi selain sebagai sebuah katakanlah periode ya, latihan, tapi itu juga bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan bisnis itu sebagai peluang juga dengan ciri khas selama periode itu perilaku pasar seperti apa. Ya. Makanya itu kalau kita di TV dulu ya Mas ya, mungkin kalau sekarang itu di medsos ya YouTube atau apa, itu saya masih ingat ketika memasuki bulan Ramadan itu iklan-iklan mesti beda-beda itu yang tayang itu. Sudah mulai ada iklan sirup tertentu, iklan misalnya perlengkapan ibadah tertentu gitu kan. Jadi ya tapi ya mungkin memang dunia bisnis berpikirnya selalu seperti itu. Hanya kita jangan sampai kemudian terdistraksi, Ya bagaimana kita merespon itu sebenarnya. Merespon itu ya Mas. Ya. Jadi intinya ya berpuasa itu jangan sekedar mengikuti kebiasaan, menganggap itu hanya ritual semata, atau istilahnya hanya sekedar pantang minum dan makan atau berhubungan suami istri pada yang sudah punya pasangan
pada rentang waktu tertentu, tapi dibalik itu semua, itu sebenarnya kalau kata Mas Krisna, bagaimana kemudian memunculkan kesadaran gitu ya, kesadaran, sehingga hakikat atau esensi puasa itu bisa ditangkap gitu ya Mas. Ya. Dan artinya setelah puasa itu kita menjadi seseorang yang benar-benar keluar dari periode latihan gitu, Iya, gitu ya. Seseorang yang baru dengan Seorang saya yang baru. menyebut dengan kelahiran baru. Harusnya terjadi itu. Terjadi perubahan ya, transformasi, bukan setelah puasa hore bebas semuanya enak meneh gitu ya. Iya. Kemudian terjadi. Iya, iya, iya. Baik, para pemirsa atau penggemar tayangan di ruang jeda, ruang rasa, demikian sekelumit perbincangan kita tentang puasa yang dikaitkan dengan produktivitas, konsumsi, ya, dan penggunaan waktu selama puasa, serta kaitannya dengan esensi atau hakikat puasa sebagai latihan kesadaran, latihan untuk benar-benar mendekatkan pada Yang Maha Kuasa. Penting sekali untuk bisa membedakan ini gitu ya, Mas, supaya kemudian kita ya puasa itu tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar oh yang lain puasa, saya kalau nggak puasa nggak enak gitu. Tapi memang ini berangkat dari hati, itu kan benar dari hati. Nah, sehingga puasa itu kemudian tidak dijadikan sebagai dalih, alasan atau ya excuse untuk dimaklumi. Saya puasa loh ini saya gitu. Disitulah kemudian puasa memiliki nilai tambah ya. Yes. Demikian saya kira pemirsa sedikit yang bisa saya simpulkan dari perbincangan ya saya ya dengan Mas Krisna. Terima kasih Mas Krisna. Kita sambung lagi nanti obrolan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.